Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di sini udah ada Pak Amros ya, penguji dan saya sendiri juga sebagai penguji. Lalu peserta sidang TA sudah ada Mas Rinaldi Oktavibian. Ini sidang ulang ya, karena Ya. sebelumnya hasilnya belum maksimal, jadi ada beberapa revisi yang mengharuskan memang harus present ulang saja gitu ya. Jadi yang sebelumnya belum apa bukan tidak diluluskan, tapi kita ingin ada perbaikan yang secara menyeluruh untuk memaksimalkan nilai atau hasil dari tugas akhir yang sudah dikerjakan. Oke, saya buka tugas akhirnya, lalu saya bacakan sedikit teknisnya. Begitu dipersilakan, baru nanti peserta sidang atas nama Rinaldi Oktavibrian ini bisa memulai. Oke, saya mulai. Pada hari ini, Rabu tanggal 1 Oktober 2025, akan diselenggarakan sidang ulang tugas akhir dengan nama peserta Rinaldi Oktavibrian, nomor induk mahasiswa 2204010120019. Program studinya PJJ Informatika, judul tugas akhir yang akan disidangkan. Analisis segmentasi pelanggan barbershop menggunakan metode clustering K-means, skemanya prototype, lokasi sidang tugas akhir Zoom. Tugas akhir tersebut sudah dibimbing oleh dosen pembimbing Bapak Dr. Ucok Darussalam STMT dan akan diujikan oleh dosen penguji. Ada dua. Yang pertama sekaligus ketua sidang saya sendiri Riyad Sahara. Lalu penguji kedua, Bapak dosen penguji kedua, Bapak Amros Magnus Rudolf Mekeng STMT. Nah, sidang akan terdiri dari tiga sesi. Seperti biasa, sesi pertama peserta sidang dipersilakan untuk mempresentasikan laporan tugas akhir yang sudah direvisi, diperbaiki karena ini sidang ulang ya. Efektifnya 10 menit saja. Kita fokus saja atau peserta sidang fokus untuk mempresentasikan apa saja yang sudah diperbaiki dari sebelumnya. Kalaupun berubah, ya apa perubahannya ya. Hanya 10 menit waktunya. Lalu nanti sesi kedua diskusi tanya jawab dengan penguji ya, antara peserta sidang dengan penguji. Dan sesi ketiga nanti adalah pengumuman atas penilaian dari sidang tugas akhir yang sudah dilakukan. Dan pada saat sesi ketiga atau di sebelumnya, peserta sidang nanti akan ditempatkan terlebih dahulu di waiting room sekitar 2 sampai 3 menit, lalu akan di-invite kembali ke main room dan akan diumumkan hasil penilaian atas sidangnya. Sudah jelas? Oke, kepada Saudara Rinaldi Oktavibrian dipersilakan untuk mempresentasikan laporan tugas akhirnya. Waktunya 10 menit, dipersilakan dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sini sidang ulang saya Pak untuk judulnya analisis segmentasi pelanggan barbershop dengan menggunakan metode clustering K-means. Ya, terima kasih ya Pak untuk dosen pertama yaitu terima kasih untuk Pak Ucok, dosen pembimbing, dosen penguji satu Pak Riyad, dan penguji dua Bapak Ambros. Ya, ini surat kesahannya. Itu pernyataan kesahan itu ada nama saya Rinaldi Oktavian NIP 220401020019 dengan judul analisa segmentasi pelanggan barbershop menggunakan metode clustering Kenmin. Yang satu, tugas akhir susunan secara ilmiah yang memenuhi aspek organi, organilitas valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dua, tugas akhir disusun tidak menggunakan grade trend I un- untuk membantu penulisan kalimat atau paragraf bab. Tiga, data yang digunakan dalam penelitian adalah data yang bersumber pada penerapan metode usulan dari sumber ilmiah lain dari instansi yang berizin secara resmi. Jika ke kemudian hari ditemukan hal-hal yang melarang ketentuan penyusunan tugas akhir, saya siap bersedia dan menerima sanksi akademik dari Universitas Silber Asia. Ya, di sini latar belakangnya. Yang satu adalah berdasarkan observasi ya awal yang telah dilakukan permasalahan yang ditemukan setelah dilakukan identifikasi. Yang kedua, data transaksi yang rutin dihasilkan setiap harinya. Tiga, jika dikelola dengan baik, informasi ini dapat digunakan untuk merumuskan strategis pemasaran yang tepat sasaran. Ketiga, sayangnya sebagai besar Barbershop masih terbatas pada pengguna data transaksi hanya untuk kebutuhan administrasi dan laporan keuangan saja. Tujuan itu ada dua. Satu adalah menganalisis pola data pelanggan pada Barbershop untuk
memperoleh informasi segmentasi pelanggan. Kedua, menerapkan algoritma Kenmin untuk melakukan klaster pelanggan ke dalam beberapa kategori. Manfaatnya itu ada tiga. Yang satu, membuat pihak manajemen berbahasa dalam memahami pelaku dan karakteristik. Kedua, menjadi dasar untuk merancang strategis promosi yang lebih tepat sasaran. Tiga, meningkatkan rentasi dan loyalitas pelanggan sesuai pendekatan pelanggan yang lebih personal. Di batas masalah itu ada empat. Yang satu, penelitian ini menggunakan dataset tentang transaksi. Kedua, variabel yang digunakan. Tiga, model dibangun dengan menggunakan algoritma Cat-Min. Empat, menggunakan Google Colab. Ini metode solusinya itu ada Canmis, Elbow, dan Sliward, dan Chris DM-nya. Di Busero Detailing itu adalah tahapan ini dibertujukan untuk memahami masalah bisnis yang dihadapin barbershop, yaitu kesulitan dalam menetapkan karakter pelanggan untuk merancang strategis pemasaran yang efektif. Data understanding, penelitian ini memakai data transaksi yang diperoleh dari database pada tahun 2024 sampai 2005 dikeluarkan oleh barbershopnya. Data pertion adalah tahapan untuk memperbaiki masalah yang terdapat pada data sebelum data masuk data ke tahap modeling. Modelingnya itu adalah pada tahap modeling yang dilaksanakan adalah proses elbow, proses kemin, Halo, dan Saudara Renaldi. Santai, pelan-pelan aja. Ya, jangan terburu-buru. Kalau memang tidak menghafal semua presentasinya, boleh dibacakan tapi santai. Dan jangan sampai terlalu banyak salah artikulasi atau pengucapannya ya. Jadi kan karena ini direcord, jadi biar ada nilainya juga bagus. Santai aja, pelan-pelan aja ya. baik Pak. Tahap modeling. Pada tahap pemodeling yang dilaksanakan adalah proses elbow, proses Kenmins, dan proses Sliwet. Evaluation adalah dilakukan penilaian terhadap kualitas hasil klaster yang dihasilkan oleh algoritma Kenmis menggunakan beberapa indikator evaluasi. Deployment adalah hasil segmentasi pelanggan yang telah dievaluasi, diimplementasikan ke dalam rekomendasi operasional untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen di Barbershop. Kesimpulannya itu ada empat. Yaitu pertama adalah penerapan algoritma Catmin mampu mengelompokkan pelanggan ke dalam tiga segmentasi. Yang kedua, nilai Sillywood sebesar 0,1431 menunjukkan bahwa ASI cluster yang terbentuk memiliki kualitas yang cukup baik. Yang ketiga, hasil analisis yang distribusi data di setiap cluster juga menunjukkan beberapa pola. Yang keempat, cluster menjadi tiga, yaitu adalah yang keempat, maaf, adanya informasi ini berbahasa dapat merancang strategis promosi yang lebih tepat sasaran. Ya, Pak. Sekian, Pak. Oke, sudah presentasinya. Alhamdulillah, Pak. Oke, terima kasih. Terus kita lanjut sesi diskusi atau tanya jawab saja ya. Baik, Pak. Eh, Pak Amrus, saya duluan ya. Izin. Oke, Oke, Pak. Saudara Rinaldi, eh, boleh sambil dibuka laporan TA-nya. Yang ini apa ya? Wordnya ya, Pak, Word-nya, ya? iya betul. Ini, Pak. Ini kan pengembangan yang waktu KP ya. Iya, Pak. Tunggu ya, Pak. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Ini, oh, ini belum. Tunggu ya, Pak.
Nah, ini nih. Udah Pak, udah kelihatan Pak. Ya, coba lihat daftar pustakanya. Ada berapa tuh? Daftar pustaka di paling bawah ya. Ya Pak. Ada berapa daftar pustakanya? Ada 34-an Pak. 34. Itu semua dipakai di laporannya? Iya Pak. Enggak, cuma ada 10 yang dipakai. Oh iya. Kok nggak sama? Maaf. Jangan maaf, kenapa nggak samanya? Hmm. Kita ya permohonan maaf, oke kita maafkan. Pokoknya kesalahan udah pasti kita maafkan. Tapi kita pengen tahu kenapa salah gitu, atau kenapa tidak sesuai, atau kenapa tidak tepat. Nggak Itu aja. tepat. Kalau minta maaf pasti kita maafkan gitu. Ya, Apalagi nggak tepat. Pak Amros ini, wah ini sangat-sangat pemaaf ya. Tuh. Nggak tepat. Pokoknya kalau kesalahan kita maafkan langsung ya Pak Amros di sini ya. Jadi nggak usah minta maaf ya. Kalau pertanyaan nggak usah pakai maaf, tapi dijelaskan aja Ya, apa jawabannya. ya ini Pak, nggak ada beberapa poin yang nggak sesuai aja Oh sama. iya, berarti harus dihapuskan yang tidak digunakan di dokumennya. Ya, nah, dokumennya cuma ada 10 citasinya, tapi daftar pustakanya 34 itu kan nggak sinkron ya. Nanti kalau ada orang lain baca kan, dia juga nanti ngelihat kok ini daftar pustaka sampai 34 tapi yang dipakai 10 gitu. Nah, Baik Pak. yang dipakai yang mana aja baru masukkan di daftar pustakanya. Kalau yang nggak digunakan ya dibuang. Tapi ini ngomongin daftar pustakanya atau sitas yang digunakan referensi. Cuma 10 aja dikit sekali. Banyak yang nggak kesitasi nih kayak Kris DM nggak disitasi ya. Di metode penelitian bab satu nggak ada sitasi atau nggak ada referensi dari metode si Kris DM ini yang dipakai. Coba dilihat deh. Iya. Itu data pustakanya apa ya? Iya, coba dilihat di bab satu. Oh, bab Bab satu. satu poin 16 di metode penelitian kan nggak ada sitasi atau apa referensi sama sekali yang dipakai di situ. Nah, ini juga template-nya jangan bikin template sendiri ya, samain sama template standarnya TA dari Unsia. Oke, lanjut. Coba lihat tadi bab Ini Pak. 16 ya. Hmm. Nih. Iya, iya. 16 mana Oh, 16? satu nama Pak. Oh, satu nama. Ini Pak. Iya, nggak ada citasinya sama sekali ya. Oh, Oke, Saudara Rinaldi, ambil kertas dulu sama ya. pulpen, dicatat revisinya. Pasti lupa kalau nggak dicatat. Ya Pak, baik Pak. Iya, kalau saya minta ketikan, ini nanti takutnya ngetiknya kurang cepat dengan apa yang kita bicarakan, nanti nggak kecatat juga. Mendingan Baik Pak. dicatat deh. Ada Baik udah Pak. kertas sama pulpennya? Sudah Pak. Udah ya. Jadi tadi revisi yang pertama, sesuaikan daftar pustaka dengan yang dipakai di laporan. Ini Pak. Sudah dicatat? Sesuaikan data pustakaan dengan Yang dipakai di laporan. Oke. Yang kedua, ini kan bab satunya juga ya, dari latar belakang ini referensinya sangat kurang. Tambahkan ya, daftar pustakanya referensinya untuk bab satu, bab 2, tuh ditambahkan ya. yang kedua data Sangat pustaka. kurang soalnya. Nah, daftar pustakanya Pak. Iya, bab satu, 2, 3 tambahin daftar pustakanya nih. Kan kita mereferensikan teori, konsep dari punya orang lain. Nah, itu harus disitasi atau referensi sebagai bentuk penghargaan kita dan etika akademi. Jadi bab satu sampai bab 3 ya Pak, apa bab 2 ya Pak? Ya, kalau dari 1 sampai 5 memang ada apa referensi yang kita gunakan ya wajib mensitasi atau mencantumkan referensinya. Oke, yang ketiga dijawab ya. Jangan minta maaf dulu. Maafnya pokoknya udah saya maafin, tapi Iya, dijawab pertanyaannya. Oke, ini data setnya diambil dari barbershop ya. betul Pak. Datanya data dummy atau data real? Data dari ini dari perusahaannya Pak. Data mentahnya. Data dari perusahaan.
Nah, kebetulan itu punya teman Pak, saya ngumpang di situ Pak. Barbershopnya punya teman. Mm-mm. Barbershopnya dia open data biar dipakai atau bisa diolah sama orang Sebenarnya lain. sebenarnya sih enggak Pak. Kalau buat teman dikasih lihat aja gitu, dipakai. Bentuk apa datanya? Excel. Dia masih pakai Excel Pak, sama buku manual, masih buku. Buku. Masih buku dia. Terus biar bisa diolah diapain data dari bukunya? Apa Pak? Maksudnya Pak? Kan datanya tadi masih dibukukan manual ya. Iya dianya. Nah, terus ini disalin ulang ke dalam Excel Iya. datanya. Heeh. Saudara Rinaldi itu nyalin ulang sendiri. Iya Pak. 400 data itu, 400 baris itu, ada 9 kolom. Hmm. Mana Tapi datanya? Coba lihat. nah, nggak pakai nama ya Pak. Ininya. Ya, coba saya lihat, ngeliat data Excelnya. Ya tunggu ya Pak. Tunggu ya Pak. Aduh kok ini agak sudah kelihatan Pak. Belum muncul bentar. Nah, udah muncul. Ada berapa data itu? 400-an Pak. Mak 400. Sesuai dengan data yang dipakai di laporan. ya sesuai. Oke, Ada di sini sesuai. di ininya ada PPT-nya Pak. Oke. Nah, Saudara Rinaldi, selain itu, tadi kan ada dikerjakan ya, satu yang dikerjakan sendiri tuh, ngolah datanya, masukin data atau entry datanya. Terus yang dikerjakan lainnya di dalam penelitian, apalagi yang dikerjakan secara mandiri? Ya, Apa harus Pak? jujur ya, harus jujur. Ya apa tadi Pak? Mohon maaf putus-putus Pak. Yang dikerjakan dalam pembuatan laporannya, yang dikerjakan mandiri, artinya dikerjakan sendiri, bukan dibantu oleh seseorang, itu apa aja? Oh ini Pak, jadi dari data ini nanti ketahuan Pak yang mana pelanggan yang seperti loyal, potensial, dan kasual. Oke. Oke, dari saya itu aja pertanyaannya. Lanjut ke penguji kedua, Pak Amros, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Riyad. Eh, Saudara Rinaldi, ini Anda buat analisis segmentasi. Eh, Pertama saya ingin tahu segmentasi yang Anda maksudkan di sini apa? Oke. Segmentasinya ini Pak kayak mengetahui pelanggan ini kan masih berantakan Pak. Nanti dikelola Pak. Ketahuan nanti contohnya ada di BPT yang tadi Pak yang di deployment. Itu ketahuan nanti mana customer yang loyal, potensial dan casual. Oke, Boleh Pak Anda saya buat, apa Pak? oke, berarti Anda buat pengelompokan di sini. Iya, betul Pak. Ada di dia diagramnya tuh Pak. Di deploymentnya. Itu ketahuan nanti. Oke, boleh. Ini berapa lama Anda mengambil datanya ini? Oke, ini saya ambil dari tahun 2024 bulan Januari sampai tahun 2025 di bulan Juni. Januari sampai Juni. Ya, Oke, Januarinya 2024 ya Pak. Terus Juninya 2025. oke. Data yang ada cara ngambil datanya ini, Anda semua customer yang datang itu Anda catat, Anda masukkan ke apa? Ke istilahnya logbook seperti itu, ataukah Anda ambil sampel? Nah, kan kebetulan ini punya teman Pak, dikasih formatnya Pak, langsung saya ikutin formatnya saya bikin sendiri Pak. Enggak. Maksud saya Nah, apa Anda Pak? ambil data itu semua dari di rentang Januari 2004 sampai dengan
Juni 2005 itu Anda ambil semua, Enggak, semua Pak. orang yang datang berkunjung ke Kagak. Ambil per barbershop. bulan-bulan doang. Bagaimana? Per bulan doang, Pak. Yang mana yang paling banyak doang, Pak. Sekolah nanti. Yang Oke. pelanggannya, yang mana yang sering datang, mana enggak datangnya. Saya ambil dikit-dikit aja dari data dari punya temannya. Kalau ambil realnya itu ribuan, Pak, berarti. Banyak. Nah, itu Anda berdasarkan apa itu? Ambil ambil sampelnya tadi itu. Sampel ini, data setnya, Pak. Data setnya itu saya bikin sendiri dari sesuai dengan tempatnya saya riset, Pak. Tapi kan nggak ambil semua datanya. Namanya namanya nggak saya ambil semua. Dikit aja. Ya, jadi orang yang datang itu Anda ambil apa kriteria Anda untuk ambil data orang itu, ambil sampel itu. Nanti kan Ataukah Anda acak aja? acak, Pak. Nanti saya kelola. Oh, oke. Saya acak, saya olah, nanti bakal ketahuan, Pak. Oke, Saudara Rinaldi gini, ini Anda tadi bilang ada 3 pengelompokan di sini. Yang Anda bilang segmentasi tadi. Ya, Nah, lalu tapi di kesimpulan Anda itu saya lihat itu Anda nggak menjelaskan di kesimpulan itu eh, apa hasil dari segmentasi yang Anda buat gitu. Jadi di kesimpulan Anda itu saya lihat hanya masih penjelasan teori saja itu nggak ada hasil dari penelitian Anda yang Anda input di situ gitu. Jadi kalau bisa di kesimpulan Anda itu Anda masukkan juga segmentasi yang Anda buat itu lalu berapa persen di situ. Jadi nggak sekedar di bab sebelumnya aja yang Anda masukkan hasil eksperimen itu, tapi di kesimpulan juga itu harus menjawab apa yang masalah yang Anda kaji gitu. Itu baru namanya kita buat satu penelitian gitu, Mas Rinaldi. Oke, Mas Rinaldi dicatat ya. ya, Pak. Nah, di kesimpulan itu Anda dijelaskan penerapan algoritma K-means, lalu hasil analisis. Tapi Anda nggak menjabarkan sama sekali di situ segmentasi seperti apa yang Anda buat dari data yang Anda olah ini gitu. Itu menurut saya masih kurang di situ. Lalu Mas Radaldi, satu lagi, ini Anda buat barbershop, itu kan bahasa Inggris, Mas Renaldi. Halo? Ya, Pak, dengar, Pak, dengar, Pak. Ya, jadi kalau di kita di panduan kita itu kan bahasa Inggris itu ada ditulisnya huruf miring ya. Nah, jadi Anda buat itu di saya lihat diisi isi dari TA Anda semuanya masih sama aja itu, nggak ada ibaratnya istilah asing itu Anda tulis selayaknya itu kata bahasa Indonesia gitu. Jadi itu dirubah juga Mas Renaldi. Baik, Pak. Oke, dari saya singkat saja hanya itu. Jadi Mas Renaldi nanti eh, bisa langsung perbaiki setelah ini gitu. Siap, Pak. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Riyad. Oke, terima kasih Pak Amros atas masukan dan pengujiannya. Sudah dicatat semua ya, Saudara Rinaldi ya. Sudah. Oke, nah ini kita mau masuk sesi penilaian. Jadi kita tempatkan Saudara Rinaldi sebentar di waiting room, jangan kemana-mana. Nanti akan di-admit lagi ya. Tunggu ya. Salah. Malah Pak Amros yang ke itu.
Ada Pak Amros ya. Maaf, salah klik Pak Amros. Oke, Oh, masuk nah, akal. salah klik saya. Ada aja. Pak. Oke, kita lanjut. Ini sesi ketiga, sesi pengumuman hasil penilaian atas sidang yang sudah dilaksanakan dengan nama peserta Rinaldi Octavibrian dan sudah dilakukan penilaian juga oleh Dewan Pembimbing dan Penguji dan untuk pengumumannya nanti akan diumumkan hasilnya oleh Bapak Amros. Silakan Pak Amros. Oke, terima kasih Pak Riyad. Saudara Rinaldi, Ya, Pak. oke, jadi terkait tugas akhir Anda ini, sebenarnya saya dengan Pak Riyad sudah mendiskusikan sejak bulan lalu ya, sejak Anda pertama kali eh, mempresentasikan tugas akhir Anda itu. Jadi saya dengan Pak Riyad ini sudah banyak berdiskusi bagaimana dengan hasil dari tugas akhir Anda, apa yang Anda presentasikan, lalu Anda ini mampu memenuhi standar atau tidak. Nah, keputusan kami pada saat sidang awal itu kami harus memberikan kesempatan Anda untuk kedua kali melakukan presentasi perbaikan tugas akhir Anda gitu. Oke, hari ini Anda sudah eh, mempresentasikan kembali penelitian Anda dan eh, saya dan Pak Riyad melihat meskipun sedikit itu ada perubahan yang Anda lakukan di sini. Di Anda juga mau konsisten untuk mendengar apa yang kami sampaikan sejak eh, pertama kali Anda sidang itu. Eh, jadi Mas Renaldi untuk eh, kali ini saya dan Pak Riyad sudah memutuskan bahwa Anda dinyatakan lulus sidang tugas akhir dengan perbaikan. Jadi semua apa yang saya dan Pak Riyad sampaikan tadi itu Anda sudah catat dan harus segera Anda perbaikan. Anda perbaiki supaya Anda bisa dinyatakan lulus sebagai sarjana dari PJJ Informatika Unsia. Tak lupa saya pun mengingatkan kepada Anda bahwa eh, Anda dinyatakan lulus kali ini. Tetapi Mas Rinaldi, kita belajar itu nggak boleh berhenti sampai di sini gitu Mas Rinaldi. Gini Mas Rinaldi, kalau saya pribadi, saya tahu kemampuan saya seperti apa, kelemahan saya seperti apa, dan setiap hari saya berusaha untuk improve itu. Nah, Mas Rinaldi pun seperti itu. Harus paham bahwa misalnya, oh saya public speakingnya masih kurang, saya menjelaskannya masih kadang terbata-bata. Nah, itu harus terus diimprove Mas Rinaldi. Jadi nggak boleh itu berhenti sampai di sini. Saya harap, saya pribadi berharap Mas Rinaldi tetap semangat, tetap terus mau belajar, karena ya bagaimanapun kita proses belajar itu kan seumur hidup kita. Kita nggak berhenti sampai di sini. Baik, dari saya itu saja. Saya kembalikan ke Pak Aryan. Oke, terima kasih banyak Pak Amros. Nah, sekali lagi selamat Saudara Rinaldi ya, sudah dinyatakan lulus, tapi ada catatan, tadi ada revisi atau perbaikan, di mana itu karena sekarang ini waktunya sudah mepet ya. Jadi lakukan atau perbaiki, kerjakan secepatnya, jangan sampai telat, karena semester baru juga akan segera dimulai. Nah, dan itu juga nanti akan mempengaruhi keputusan akhir hasil sidangnya, karena ini hasil sementara ya. Hasil akhirnya jika sudah submit revisinya. Oke, sudah diingat, sudah dicatat? Sudah. Oke, oke. Jadi sampai sini sesi sidang kita kali ini dengan hasilnya adalah selamat sekali lagi kepada peserta sidang Saudara Rinaldi Octavibrian. Hasilnya sudah dinyatakan lulus dengan perbaikan ya, catatannya dengan perbaikan atau revisi dan ditunggu secepatnya. Oke, itu saja dari saya. Saya nyatakan sidang selesai ditutup. Terima kasih. Pak, mau nanya Pak, boleh Pak? Oh, belum masih ada, belum tutup. Oke. Mohon maaf Pak, ini
Revisinya saya dibatas sampai berapa minggu, Pak? Nggak berapa minggu, cuma Berapa sampai hari? hari Minggu ini aja. Oh, minggu Tat- ini. Terakhirnya sampai Tanggal Jumat 4, atau Senin, Pak? tanggal 4 hari Sabtu. Hari Sabtu. Ya, oke. Nanti hasil revisi ini saya kirim ke Bapak sama Pak Ambros Tanda gitu. tangan dulu sama pembimbingnya, baru dikirim ke penguji ya. Datangan Ya, Pak minta Ujo. persetujuan dulu dari pembimbing tugas akhirnya, baru ke penguji ya. Nanti kalau udah selesai seperti itu semuanya sudah menyatakan atau memvalidasi revisinya, baru nanti setor ke Pasahi terakhir. Baik. Oke, clear ya? Oke. Oke, Oke. dengan ini saya nyatakan sidang tugas akhir dengan nama peserta Rinaldi Oktavian selesai ditutup. Sekian, terima kasih banyak semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.